ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Untuk pembahasan amalan-amalan hati atau pembahasan penulis ini bukan ilmu baru ya dirangkum oleh penulis, tapi ini hal yang berjalan di tengah para ulama. Hanya saja penulis rahimahullahu ta'ala itu memberikan sebuah intisari ringkas dan memberi pokok-pokok yang merupakan manazil as-sairin, taman-taman persinggahan dari ibadah-ibadah hati yang paling pokok yang diperlukan. Jadi kalau pembahasan ini itu jelas ya pendalilannya dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari masa dahulu itu diajarkan oleh para ulama, terangkum di dalam berbagai buku. Ada yang ditulis khusus misalnya tentang zuhud atau tentang hal-hal yang terkait dengan suluk. Itu ada buku-bukunya banyak. Hanya saja poin-poinnya ini itu menjadi mudah dipelajari karena ada tulisan-tulisan yang populer di masa belakangan. Ketika Abu Ismail Al-Harawi Al-Hambali rahimahullah menulis kitab Manazil As-Sairin, itu bukunya diterangkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Madarij As-Salikin. Dan sebelumnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau menulis buku judulnya At-Tuhfatul Iraqiyah fil A'mal Al-Qalbiyah, khusus tentang amalan-amalan hati juga. Nah, jadi Syekh ini kalau kita lihat dari pembahasan beliau itu banyak beliau bahasakan dari apa yang disebut oleh Ibnul Qayyim di Madarij As-Salikin. Ya. Tapi subhanallah menjadi kesimpulan-kesimpulan yang sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat. Kita telah menyelesaikan bait syair yang pertama. Berpindah kepada bait syair yang kedua. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, fahumul ladina qad akhlasu fi mashyihim mutasyarri'ina bi syir'atil imani. Humul ladina qad akhlasu. Asalnya itu qad akhlasu. Qad akhlasu. Kemudian harakat hamzanya dipindah ke dal. Kemudian alifnya dibuang. Menjadilah qad akhlasu. Bacanya begitu. Qad akhlasu. Supaya qafiyah syairnya seimbang. Jadi kalau dibaca na qad akhlasu itu menjadi mutafailun. Kalau ditulis hamzanya timbangan bait syairnya nanti enggak seimbang. Baik, itu di pembahasan syair ya. Supaya kita juga bacanya benar dan supaya kita kenal bahwa syair itu ada timbangan-timbangannya. Jadi beliau katakan, siapa orang-orang yang beruntung ini, yang berbahagia ini? Fahumul ladina, mereka adalah alladina, orang-orang qad akhlasu, yang mengikhlaskan, berlaku ikhlas, fi masyihim, di dalam perjalanan mereka, di dalam kehidupan mereka maksudnya. Mutasyarri'ina bi syir'atil imani. Mutasyarri'ina artinya dengan mengambil syariat, berpegang dengan syariat. Bisyiratil imani, dengan syariat keimanan. Dengan syariat keimanan. Iya. Baik. Di taliknya
Syekh rahimahullahu taala mengatakan hatanil qaidatani wa humal ikhlasu wal mutaba'ah. Kata Syekh di dalam syarahnya, kita beli ini dua kaidah. Ikhlas dan mutaba'ah. Jadi maksud dan tujuan utama beliau di sini, beliau ingin menerangkan dua taman persinggahan pengelana akhirat, dua manzilah dari manazil al-ubudiyah, dua ibadah besar dari ibadah hati. Yang pertama adalah manzilah al-ikhlas, dan yang kedua manzilah al-mutaba'ah. Manzilah al-mutaba'ah. Saya poinkan di sini ada 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama, fihi masail, al-masalatul ula manzilatul ikhlas. Iya. Tentang manzilah al-ikhlas. Sebab ini pokok segala perkara. Ikhlas ini. Pokok segala perkara. Iya. Dan ikhlas ini salah satu syarat diterimanya amalan. Salah satu syarat diterimanya amalan. Dan tidak akan syah sebuah amalan tanpa keikhlasan. Dan ikhlas ini terdapat di dalamnya berbagai pembahasan. Makanya saya beri rincian di pembahasan yang kedua, ta'riful ikhlas wa fadluhu wa ahamiyatuhu, urgensinya. Sebab di bahasa penulis memang beliau ingin menerangkan ikhlas itu apa. Dan beliau bahasakan bahwa mereka itu ikhlas dalam perjalanannya. Itu kan secara tidak langsung memberi cakupan tentang ikhlas. Iya. Adapun ikhlas itu sendiri secara bahasa itu diambil dari kata al-khulas. Dari kata al-khalas. Al-khalas itu artinya as-safa wan naqa. Kejernian, kemurnian. Nah, itu ikhlas. Iya. Ya kalau misalnya orang berbicara panjang bicaranya, baik, intinya apa? Itu disebut khulasahnya apa? Kesimpulannya. Iya. Baik. Ya kalau dikatakan khalis, dia khalis artinya bersih, tidak ada hal yang mengotorinya. Tidak ada hal yang mengotorinya. Baik, itu yang disebut dengan ikhlas. Sudah bisa dipahami ya? Iya. Jadi dari akar bahasanya suatu yang dibersihkan, dirapikan dari segala hal yang mengotorinya. Adapun ikhlas itu sendiri, iya. Adapun ikhlas itu sendiri di dalam maknanya secara syar'i oleh para ulama rahimakumullahu taala didefinisikan dengan beberapa definisi. Iya. Dan definisi-definisi ini sebenarnya bisa diberi kesimpulan bahwa ikhlas itu adalah memurnikan maksud dan kehendak hanya untuk Allah semata. Memurnikan atau menyendirikan, mengesahkan kehendak dan maksud hanya untuk Allah semata, sehingga dia tidak menoleh kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti yang disebut dengan ikhlas. Sekarang saya berikan beberapa kalimat dalam mendefinisikan ikhlas di kalangan ulama. Ada yang mengatakan ikhlas itu
adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam maksud dan ketaatan. Dalam maksud dan ketaatan. Itu definisi. Definisi yang kedua, ada yang mengatakan ikhlas adalah engkau menjadikan amalanmu hanya untuk Allah. Tidak ada bagian untuk siapapun selain daripada Allah. Itu definisi yang kedua. Definisi yang ketiga, ada yang mengatakan ikhlas adalah engkau memurnikan maksud sebagai ketaatan untuk Allah yang diibadahi. Ada yang mengatakan bahwa ikhlas adalah seimbang antara amalan yang zahir dan amalan yang batin. Kalau dia menampilkan zahirnya apa? Itulah batinnya yang tersembunyi. Kalau mau tanya batinnya apa? Yang tampak di zahirnya itu yang di hatinya. Itu yang disebut ikhlas namanya. Itu yang disebut ikhlas. Baik. Jadi kalau dilihat dari kalimat-kalimat ikhlas itu, tampak ya bahwa ikhlas itu adalah menyendirikan, memurnikan maksud dan kehendak hanya untuk Allah semata. Sehingga tidak menoleh kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu definisi dari ikhlas. Definisi sesuatu itu kadang dilihat dari lawannya. Lawan dari ikhlas apa? Syirik dan riya. Itu lawan dari ikhlas. Kesyirikan, semua namanya kesyirikan, berarti itu bertentangan dengan ikhlas. Demikian pula riya. Riya itu adalah lawan dari ikhlas. Baik. Dan ikhlas ini tanpa urgensi ikhlas dari beberapa sudut. Sudut yang pertama, bahwa ikhlas itu merupakan hakikat Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Hakikat Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah, semuanya tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya untuknya. Hunafa, sebagai orang-orang yang hanif. Iya. Sebagai orang-orang yang hanif. Baik. Kemudian yang kedua, ikhlas itu adalah fitrah. Ya Allah menjadikan manusia di atasnya. Karena itu dalam hadits qudsi atau di dalam hadits ilahi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni khalaqtu ibadi hunafa." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku sebagai orang-orang yang hanif. Itu hadits qudsinya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya karena dia ini fitrah, iya. Dan disebut oleh Mu'adz bin Jabal salah satu dari 3 hal yang menyelamatkan. Salah satu dari 3 hal yang menyelamatkan. Disebut 3 hal yang menyelamatkan itu, salah satunya adalah al-ikhlas. Yang beliau sebut itu adalah al-fitrah. Itu adalah al-fitrah. Iya. Karena itu kata Yahya bin Abi Katsir
rahimahullahu taala, ta'allamun niyah fa innaha ablagu minal amal. Belajarlah kalian itu ikhlas, berniat yang ikhlas. Sebab itu lebih mendalam daripada amalan. Lebih mendalam daripada amalan. Nah, ini mindset kita ini, cara berpikirnya harus dirubah ya. Yang kita selalu melihat amalan saja. Betul ada amalan itu wajib kita. Sholat 5 waktu, berwudu. Itu wajib kita pelajari. Tapi ada namanya niat. Kadang mempelajarinya itu lebih dahsyat. Lebih mendalam. Untuk dipelajari. Iya. Karena banyak orang amalannya itu bermasalah. Itu karena niatnya. Karena niatnya. Kemudian sudut yang ketiga, dari sudut pentingnya ikhlas ini, ikhlas itu adalah ruh amalan. Ruhnya amalan. Iya. Tanpa ikhlas amalan tidak akan diterima. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Haba'an mansura itu maksudnya sesuatu yang kalau sudah dibuang dia tidak akan kembali lagi. Contohnya seperti debu. Kalau sudah dibuang, ada yang bisa pergi kumpul debu gitu, nggak bisa balik lagi. Contohnya air. Kalau sudah dibuang ke tanah, ada yang bisa mengembalikannya lagi ke botol? Tidak ada. Itu amalannya akan hancur seperti itu. Baik. Iya. Jadi situlah pentingnya amalan itu. Makanya ketika Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah berkata tentang ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kata Al-Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabuh, artinya yang paling ikhlas dan paling benarnya. Paling ikhlas dan paling apa? Benarnya. Lalu beliau katakan, amalan itu kalau dia ikhlas dan tidak shawab, tidak benar, itu tidak diterima. Sebagaimana kalau dia benar mencocoki sunnah Nabi tapi tidak ikhlas, itu tidak diterima. Amalan hanya diterima kalau dua syarat. Khalisan hatta yakuna khalisan sawaban. Harus ikhlas dan benar di atas sunnah Nabi. Lalu beliau katakan al-khalis idza kana lillah. Yang ikhlas itu kalau dilakukan hanya untuk Allah. As-sawab, yang benar amalan itu idza kana ala sunnah. Kalau amalannya di atas sunnah. Kalau amalannya di atas sunnah. Iya. Makanya ini dibahas khususnya untuk pengelana negeri akhirat. Musafir itu kalau dia bawa perbekalan isinya cuma tanah, debu, itu hanya memberatkan dia. Tidak ada gunanya. Terpa angin hilang. Tidak bermanfaat bagi dia. Iya. Makanya ikhlas itu ruh amalan. Ruh dari amalan. Baik. Kemudian dari urgensi ikhlas. Dari urgensi ikhlas, setiap orang yang beramal di dunia ini itu tidak akan selamat dari apa yang dia lakukan kecuali dengan keikhlasan. Sebab pertanyaan terkait dengan itu. Di hari kiamat pertanyaan hanya ada dua. Wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun.
ketika Allah memanggil makhluk, lalu Allah bertanya, mana sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang kalian sangka sekutu bagiku? Ini kesyirikan, tidak ada ikhlasnya. Makanya akan ditanya. Dan pertanyaan yang kedua, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabatumul mursalin. Ketika makhluk ditanya, lalu makhluk ditanya, bagaimana kalian menjawab para nabi dan para rasul? Jadi ada dua pertanyaan. Kita tidak bisa lolos kecuali dengan keikhlasan. Karena itu kata sebagian as-salaf, tidak ada amalan apapun, sekecil apapun amalan itu, kecuali akan diberi dua pertanyaan. Iya. Dua pertanyaan. Ditanyakan yang pertama, kenapa kamu melakukannya? Yang kedua, bagaimana engkau melakukannya? Cuma ada dua, kenapa dan bagaimana. Kenapa itu mempertanyakan ikhlasnya. Dan bagaimananya itu mempertanyakan keabsahan amalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ada dua. Kenapa dan bagaimana? Kenapa kamu melakukan? Apa alasannya? Apa dasarnya? Apa yang mendorong kamu melakukannya? Apa motivasi kamu mengerjakannya? Iya. Itu ikhlas di situ. Kalau bagaimana engkau mengerjakannya? Itu terkait dengan kecocokan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan ditanyakan pada hari kiamat. Baik. Karena itulah keikhlasan ini adalah hal yang sangat urgent sekali. Ya, diterangkan di berbagai pembahasan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia adalah bagian dari tauhid. Makanya la ilaha illallah disebut apa? Kalimatul ikhlas. Kalimat ikhlas. La ilaha illallah itu. Iya. Sebut kalimat ikhlas. Tapi menjadi masalah ini, memang keikhlasan itu kadang berat. Iya. Dan beratnya itu ada beberapa sebab. Yang pertama, jiwa itu selalu ada maksud. Dia selalu ada andil jiwa itu. Itu menjadi masalah. Makanya kalau ada amalan yang dia lakukan, jiwanya itu selalu minta andilnya. Minta andil dia apa? Jatahnya apa? Karena jiwanya minta sesuatu, ini yang mengeluarkan dia dari apa? Mengeluarkan dari keikhlasan. Iya. Karena itu keikhlasan ini itu selalu menjadi ujian dan cobaan. Jangankan kita ya, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saya, Nabi berkata kepada mereka, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Hal yang paling saya khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Kemudian beliau berkata itu adalah riya. Syirik kecil dalam artian apa? Riya. Ini riya, maksudnya riya yang ringan. Kadang seorang melakukan amalan, muncul di tengah amalan itu, dia ingin dipuji oleh manusia, dilihat oleh orang-orang. Nah, itu dimasuki. Dan itu kata Nabi yang saya paling khawatirkan atas kalian. Ini generasi terbaik umat ini. Dikhawatirkan. Karena memang pada amalan itu selalu jiwa itu mencari bagiannya. Mencari bagiannya. Iya. Makanya di sini perlu saya ingatkan ya, kenapa saya katakan sudut beratnya, karena jiwa mencari andil dan bagiannya. Karena nanti saya akan jelaskan tingkatan-tingkatan ikhlas itu. Sehingga jiwa ini tidak boleh ada bagian dari amalan.
Amalan itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua dari sudut hal yang membuat seorang itu berat untuk ikhlas, kadang karena manusia itu dia tumbuh cinta kepada syahwatnya. Cinta kepada syahwatnya. Iya. Makanya memperturutkan syahwat itu dari hal yang berbahaya. Bisa mengganggu ikhlas. Makanya kalau ingin menggembleng diri, membimbing jiwa, itu harus ditahan. Jiwa itu jangan mengikuti hawa nafsunya. Iya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Jadi kalau dia takut kepada Rabbnya, terus dia menahan dirinya mengikuti hawa nafsu, maka surga adalah tempat tinggalnya. Karena memperturutkan syahwat hawa nafsu ini perkara yang paling banyak menghalangi jalan seseorang. Iya. Menghambat jalannya. Menghambat jalan mereka. Ya, subhanallah ya. Itu kalau kita baca surah Ali Imran itu penyebutan bagaimana kekalahan para sahabat di perang Uhud. Kekalahan para sahabat di perang Uhud. Iya. Dan di sela-sela pembahasan itu banyak diuraikan makna yang terkait dengan ikhlas itu. Makanya di surah Al-Imran ada ayat, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya." Telah dihiaskan pada manusia cinta syahwatnya dari perempuan, anak-anak, ya, perbendaharaan emas dan perak, kuda-kuda yang dia miliki yang menguntungkan, hewan ternak, kebun-kebunnya. Jadi katakan syahwat, lalu diberi contoh-contoh. Yang paling pertama disebut perempuan. Sebab itu fitnah yang terbesar. Fitnah yang terbesar. Lalu ditutup di ayat dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah perhiasan kehidupan dunia. Begitu mereka tertimpa kekalahan di perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala tegur, "Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah." Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Karena ada sebagian keikhlasan yang kurang, turun kekalahan terhadap para sahabat. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Bayangkan. Jadi ini memang ikhlas itu salah satu hal yang menghambat adalah mengikuti memperturutkan syahwat. Nah, disitulah posisi seseorang melatih dirinya. Dia berusaha untuk membimbing dirinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.